Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurina waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam penuh dengan keberkahan, kita kembali berjumpa dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian rutin ba'da maghrib, yang pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kajian bersama Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jabir, dan alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon semoga dengan barokahnya Suratul Fatihah menambah pula keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada permohonan dari jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, mohon doa untuk kesembuhan dari Ibu Kutfi Jusmintari yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhannya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan kembali mendengarkan dan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, kajian bersama Syekh Ali Saleh Muhammad Jabir. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah atas segala kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir serta keluarganya senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon yang sudah sempat maghrib di atas karbet, tolong gantian. Ya, gantian, kasih kesempatan bagi orang lain, jangan nempel. Cuman kita harap mudah-mudahan dapat berkahnya, insyaallah nanti mudah-mudahan dan izin Allah salat langsung di raudahnya di sana, bisa menikmati salat dekat makam Rasulullah SAW, dekat mimbar Rasulullah SAW. Dan juga bayangkan dalam satu tahun aja berapa juta dari seluruh dunia alim ulama, para aulia salih salihah yang sudah sempatkan diri untuk salat di raudah di situ. Dan raudah itu sebagian daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Raudhatun min riyadil jannah. Raudhatun min riyadil jannah.
Malah ada satu dijelaskan oleh ulama, Raudhah itu adalah satu tempat yang Allah turunkan dari taman surga. Dari taman surga. Oleh karena itu, kerajaan di sana waktu memesankan karbet yang seperti ini dibedakan warnanya dengan warna karbet yang lain, di depan maupun di belakang. Ini memberikan tanda disitulah bekas atau lokasi tempatnya Raudhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga. Ada satu riwayat tapi didhaifkan oleh ulama, baina qabri wa mimbari, antara kuburku dan mimbarku. Bagaimana disebutkan kubur tapi Rasul masih hidup? Karena Rasul SAW tidak pernah menjelaskan di mana akan dikuburkan. Tapi begitu Rasul SAW meninggal, yang membawa riwayat tempatnya meninggal Rasul SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena semua para sahabat di saat itu tidak ada yang tahu, malah mereka bingung di mana membawakan Rasul atau dimakamkan Rasul. Apakah dibawakan ke Baqi' umum, menjadi umum seperti Baqi' yang ada dekat masjid itu, atau dikuburkan di rumahnya, atau di mana? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'syaral anbiya nudfanu haitsu namut." Kami para nabi dan rasul dimakamkan di mana tempat kami meninggal. Artinya tidak boleh dipindah posisinya. Akhirnya kan Rasulullah SAW meninggal di rumahnya, di rumah istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di situ Rasulullah SAW dikuburkan di sana. Berarti Rasul dimakamkan di rumahnya, bukan dimakamkan dalam masjid. Ini yang menjadi persoalan. Dimakamkan di rumahnya, bukan dimakamkan di masjid. Nanti dalam sejarah masuk masjid, karena saat diperluaskan masjidnya biasanya diluaskan sebelah kanan, sebelah barat, kemudian selatan dan utara, sampai datang satu waktu terpaksa untuk meluaskan ke sebelah kiri imam yang namanya arah timur. Disitulah masuknya makam Rasulullah, kerana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menjadi dalam masjid. Tapi dibuatkan tembok itu agar menjadi batasan supaya tidak terlihat makam Rasulullah SAW. Dan ceritanya panjang dalam sejarah, dan itu yang menjadi bahasan saya, sirah Rasulullah SAW dari lahir sampai wafat di majlis rutin kita di Masjid Al-Latif di Pasaraya Blok M. Kembali kepada jemaah sekalian, sebelum saya menempati janji, karena diingatkan berkali-kali banyak jemaah, ibu-ibu terutama, atau semuanya ibu-ibu sebenarnya, karena saya lihat dari sisi nama-nama semuanya ibu-ibu. Jadi tidak ada yang komentar dari bapak-bapak, karena dari bapak-bapak mungkin bisa komentar langsung aja. Jadi ibu-ibu menerangkan, pernah saya janji membahas tema yang terkait dengan Quran. Bagaimana Al-Quran, rahasia Al-Quran dari sisi ilmiah, dari sisi kesehatan, dan dari sisi rahasia dan mukjizat. Dan habis saya mengingat perjanjian itu, dan saya memeriksa bagaimana bisa tersusun setiap hari Rabu. Jadi dibedakan dengan hari Ahad atau hari Minggu kuliah duha akan dibedakan. Jadi hari Ahad akan menjadi bahasan kita poin-poin, seperti misal kemarin 10 amalan, dan insyaallah minggu yang akan datang di bulan April insyaallah akan menjadi bahasan kita soal amalan yang namanya amalan qalbu, ibadah-ibadah qalbu. Karena inti daripada ibadah kan qalbu sebenarnya. Kalau hati kita tidak fungsi dan tidak memperhatikan ibadah, berarti kita sia-sia.
dan banyakkan beribadah. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, seorang yang salat 60 tahun tapi di ujung 60 tahun ternyata tidak diterima salatnya selama 60 tahun. Na'udzubillah. Itu yang menjadi persoalan besar. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan di hadis yang lain, hadis yang sahih, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairul amal wa idza fasadat fasada sairu al amal. Rasulullah SAW menjelaskan ada sebuah daging dalam tubuh badan kita yang dinamakan qalbu. Kalau qalbu itu baik, berarti semua yang keluar dari tubuh badan kita, lewat mata kita, lewat lidah kita, lewat tangan kita, lewat kaki kita, semuanya akan jadi baik. Jadi mohon maaf jemaah sekalian, tidak ada istilah saya akan jadi baik kalau hati saya baik. Malah tanda kebaikan yang keluar secara nyata dan zahir itu tanda hati, asal hati itu baik. Dan syaitan kalau menggoda kita, bukan menggoda tubuh badan kita, tapi menggoda kalbu kita, supaya bisa terisi kalbu kita dengan rasa was-was. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita melaknati syaitan, tapi yang diwajibkan untuk berlindung diri kepada Allah lewat syaitan. Contohnya, tak boleh kalau kita lagi kesal sama syaitan berkata-kata yang justru membuat syaitan lebih bangga, tapi yang membuat syaitan itu malah menjadi kecil dan tidak punya kekuatan untuk menggoda kita. Satu, umirna bitta'awudhi minhu walam nu'mar bila'nihi. Diperintahkan oleh agama kita berlindung kepada Allah dengan kata a'udzu billahi minasyaitan ar-rajim. Tapi tidak boleh kita laknati. Kadang-kadang kita mendengar seorang ceramah atau dalam khutbah, syaitan dilaknati Allah atau syaitan la'anahullah. Yang berhak untuk melaknati hanya Allah dan Rasulnya. Banyak ayat Al-Quran, ala la'natullahi ala zalimin. Allah melaknati orang zalim, Allah melaknati orang fasik, Allah melaknati orang dusta. Tapi dan Rasulullah SAW, la'anallahu akilar riba, dilaknati Allah orang-orang yang makan riba, yang menerima riba, yang saksi riba. Rasulullah SAW juga melaknati orang-orang yang minum khamar, yang memberi khamar, yang jual khamar, yang belanja khamar, semua. Walaupun dia tidak termasuk minum khamar, tapi kalau disuruh dia membawa botol khamar, dia termasuk dalam laknat itu. Kan kata laknat adalah keluarkan orangnya dari rahmat Allah. Jadi kalau ada seorang disebut dilaknati Allah, berarti sudah diusir dari rahmat Allah SWT. Dan tidak ada di antara kita yang berhak mengusir seorang dari rahmat Allah, karena soal rahmat kan milik Allah. Oleh karena itu hati-hati. Jadi kata berlindung kepada Allah di hadapan syaitan, kalau kita merasa ada was-was, ada sesuatu yang mengganggu fikiran kita, yang mengganggu perasaan hati kita, kita berlindung dengan kata a'udzu billahi minasyaitan ar-rajim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Kalau engkau mau membaca kitabullah, dimulai dengan isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Isti'adzah contohnya apa? Contohnya kalau kita lagi baca sendiri, atau istilah lain, ada 4 macam hal dalam hal isti'adzah. Ada 4 macam hal dalam hal isti'adzah. Yang pertama, kalau kita memulai baca dari awal surah, kita mulai dengan a'udzu billahi minasyaitan ar-rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah, karena surah At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak ada bismillahirrahmanirrahim? Karena isi surah At-Taubah Allah membukakan cerita orang-orang munafik. Dan saya dapat satu pelajaran, kalau kita mau check up, pergi kemana? Rumah sakit kan? Kalau mau check up iman bagaimana? Mau check up iman, saya mau tahu saya iman atau munafik, baca surah At-Taubah. Baca surah itu. Kenapa baca surah At-Taubah? Karena di dalamnya banyak Allah terangkan sifat-sifat orang munafik. Kita periksa,
kira-kira di antara sifat ada di dalam diri kita? Kalau ada, berarti hati-hati, segera taubat. Oleh karena itu dinamakan taubat, karena Allah menerangkan sifat orang kafir, waktu bagaimana bermusuhan sama orang kafir yang memusuhi kita harus kita bela diri. Bagaimana Allah terangkan sifat orang munafik. Tapi setiap cerita-cerita yang terbawa Allah masih mengajak mereka segera bertaubat. Oleh karena itu dinamakan surat Taubah. Dan kalau Allah membukakan cerita dan aib, sifat-sifat kekurangan orang munafik, bukan Allah menjelekkan mereka, zatnya mereka, tapi Allah menjelekkan sifat kemunafikan sendiri. Jadi persoalannya di sini bukan orangnya, tapi persoalannya sifatnya. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini bertentangan dengan Bismillahirrahmanirrahim yang termakna isinya adalah rahmat, kasih sayangnya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, tidak cocok terbawa. Ini satu pendapat. Yang kedua, pendapat kenapa tidak ada Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Taubah? Karena memang surat Taubah adalah sambungan daripada suratul Anfal. Jadi boleh kita baca innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi kita sambung dalam suratul Anfal, boleh diteruskan dalam surat At-Taubah. Yang ketiga, ada alasan begitu turunnya ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak bisa menulis, dia punya beberapa sahabat kerjaannya tukang tulis. Dipanggil Rasulullah SAW, ini turun ayat, kamu tulis. Ayat ini diposisikan di sini, di kanan ini, di kiri ini, di atas ini, di bawah ini dituliskan, diawali dengan Bismillah. Begitu sampai surah Taubah, kata Rasulullah, tidak ditulis Bismillah. Jadi berarti di sini ada perintah. Tapi yang lebih kuat dalam tiga hal ini, kenapa tidak ada Bismillah? Karena isi surat Taubah itu adalah sifat-sifat orang munafik, dan Allah membukakan cerita mereka. Oleh karena itu tidak sesuai dengan sifat Rahman Rahim. Oleh karena itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hal yang pertama dalam hal isti'azah, kita menawali bacaan kita, apa dalam salat maupun di luar salat. Contoh, kalau kita lagi dalam salat, habis takbir kan baca iftitah. Kadang-kadang saya mendengar habis Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau kadang-kadang orang sebelum Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim duluan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Isti'azah itu apalagi dalam salat untuk membaca Al-Quran. Dan hikmah daripada membawa isti'azah dalam bacaan salat di luar salat sama saja, agar kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, waswas syaitan selama salat maupun selama kita baca. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim saat kita memulai baca. Ada sebagian besar ulama mewajibkan, ada yang menganggap sunnah, tapi lebih sempurna dalam hal baca. Kalau mulai baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kapan boleh kita bawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Hal yang kedua, kita membawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau kita membaca dari tengah ayat atau tengah surah. Misal, saya baca dari awal kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus kita baca satu halaman, dua halaman, tiga halaman, empat halaman. Kemudian ada sesuatu yang menghalangi kita. Ada telepon, ada orang tamu datang, ada siapa-siapa, ada urusan, kita ingat sesuatu, kita tinggalin Al-Quran kan? Kemudian kita balik. Begitu kita balik kan pasti melanjut bacaan kita. Cukup tidak perlu bismillah lagi, cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khususnya di ayat Al-Kursi. Kan habis kita salat, habis zikir-zikir kan baca ayat Al-Kursi kan? Dan saya minta sama jamaah,
jangan sampai tertinggal ayat al-kursi setiap habis salat. Jangan sampai tertinggal setiap habis salat sama mau tidur. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayatal kursi setiap habis salat, tidak ada halangan untuk masuk surga kecuali mati. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi kita masuk surga kecuali menunggu meninggal. Ini keutamaan ayatul kursi dibacakan setiap habis salat. Oleh karena itu, kalau anda sangat keburu, tidak sambat istighfar, tidak sambat tasbih, tidak sambat tahmid, tidak sambat takbir, tidak sambat doa-doa yang lain, begitu anda salam mau terus jalan, walaupun sambil jalan keluar dari masjid, tetap baca ayatul kursi. Ini sayang sekali. Jamaah sekalian, masuk surga. Ini dengan ayatul kursi masuk surga, kata Rasul. Barang siapa yang menjaga ayatul kursi setiap habis salat, tidak ada halangan membawa dia masuk surga kecuali menunggu mati. Subhanallah. Jadi khususnya ayatul kursi, kalau kita bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan disambungkan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari sisi makna tidak baik. Karena sekarang kita sudah sepakat, kalau kita baca di tengah surah cukup a'udzu, tidak ada bismillah kan? Tapi boleh enggak baca bismillah? Kalau soal boleh, boleh saja. Tapi kita kan mencari yang terutama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha, berarti di sini kita berlindung kepada Allah sendiri dari Allah sendiri. Jadi seolah-olah terlipat Allah sama syaitannya gitu. Berarti dari sisi makna tidak baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Kalau anda merasa belum mantap kalau tidak bawa bismillah, ya silahkan, tidak ada yang melarang baca bismillah. Yang keempat, saat kita lagi ramai, lagi belajar ngaji, majlis ta'lim, giliran baca-baca Al-Quran, cukup yang membaca Al-Quran secara jahar, orang yang pertama baca. Contoh, ada 10 orang nih, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, dipimpin oleh seorang ustaz membaca Al-Quran. Habis itu ustaz sudah membacakan, sekarang memberikan kesempatan tes baca ya. Dimulai sama ibu-ibu misal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, seterusnya. Ibu sudah membawa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sudah mewakili jamaah semua. Jadi tidak perlu setiap orang baca harus a'udzu billah, karena diwakili sudah sama orang yang pertama. Jadi apa yang kita teruskan? Ada dua hal. Boleh kita kalau masih di awal surah, cukup kita bawa bismillah. Misal, ternyata kita lagi belajar ngaji 5 ayat. Ibu yang pertama sudah baca 5 ayat Yasin. Orang yang kedua baca 5 ayat juga Yasin. Berarti boleh Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Tak perlu a'udzubillah lagi karena sudah membawa pertama kali. Tapi kalau di tengah surah, misal kita lanjut, ada orang mau lanjut bacaan, ada seorang baca sampai Tanzilal Azizir Rahim, kan ini di tengah. Gilirannya bukan mengulang, tapi gilirannya lanjut. Ya, kalau gilirannya lanjut, tidak perlu a'udzu dan tidak perlu bismillah, teruskan bacaannya. Tanzilal Azizir Rahim, kan di situ berhenti. Litunzira qauman ma unzir, sambungan. Kalau kita sambung ayat, tidak boleh dipotong dengan isti'adzah atau basmalah, karena kita masih sambung sampai selesai. Faham jemaah sekalian? Kalau maupun anda mau baca, tetap mau baca, baca sir.
tidak boleh dijahar. Istilahnya dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita teruskan baca. Tapi lebih baik tidak membaca apa-apa karena kita memang sambung. Kecuali kapan boleh kita baca? Misal ibu pertama selesai, begitu yang kedua mau teruskan, malah ada seorang baru datang terus bicara apa, menghalangi kita kan? Kita agak berhenti. Terus ayo sudah selesai bicaraan kita, udah ibu lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, dan seterusnya. Atau bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas? Karena saat kita berbicara memotong bacaan kita, menghalangi bacaan kita, sudah di luar. Berarti kita termasuk sudah memulai dari awal. Jemaah sekalian, untuk membaca isti'azah sama basmalah sama awal surah itu memiliki 4 hal juga. Punya 4 cara. Contoh, namanya waslul jami'. Wasl al-jami'. Apa maksudnya wasl al-jami'? Sambungkan semua. Disambungkan wasal. Wasal jami' disambungkan semua. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu namanya wasal. Disambungkan semua. Ini satu, boleh. Yang kedua, waslul awwal bitsani wa qat'u tsalits. Sambungkan yang pertama sama yang kedua dan dipotong yang ketiga. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi sambung pertama, maksud saya pertama apa? Isti'azah. Yang kedua apa? Basmalah. Yang ketiga apa? Awal surah. Ini kita bicara sama awal surah saja ya, tidak berbicara di tengahan surah. Jadi yang pertama waslul jami'. Wasl al-jami', sambungkan semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yang kedua, wasal pertama sama yang kedua, dipotong yang ketiga atau dipisahkan yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Yang ketiga adalah memotong atau pisahkan yang pertama, sambungkan dua sama yang ketiga. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Yang keempat, dan itu yang terakhir, dan itu juga yang terbaik, adalah qat'ul jami', dipisahkan semua satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa. Dan itu yang terbaik dalam proses apalagi kalau lagi belajar. Karena kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kalau menajar maupun dalam salatnya, kana yufassirul Qur'ana tafsira. Dia membaca ayat seperti mentafsirkan. Artinya setiap ayat, malah salat Rasulullah SAW jauh lebih indah. Bagaimana bacaan Rasulullah SAW apalagi dalam salat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. Jadi termasuk salat malam. Salat malam jauh lebih. Dari mana saya bisa tahu? Karena kita kan belajar guru dari gurunya, dari Rasulullah, sahabat, sampai terus sampai sekarang. Cara baca Rasul sudah disampaikan. Cara baca Rasul, di mana ayat yang Rasul nangis, di mana ayat Rasulullah begitu baca dia sujud, di mana begitu Rasulullah SAW baca malah dia bisa mengulangi bacaan itu berkali-kali, sampai kadang-kadang mengulangi satu ayat sampai azan subuh. Saking dahsyat ayat itu. Ini semua sejarah titil dan persis semua sudah disampaikan oleh para ulama dari zaman sahabat dan seterusnya, sampai itu yang dinamakan ijazah sanad. Dan insyaallah salah satu perjuangan kami, mohon doanya, insyaallah kita akan tanggal 15 Maret akan datang lagi Imam Masjid Quba. Tapi tujuan kami kali ini bukan hanya menimami kita, tapi tujuan kami memimpin kita bagaimana cara baca Rasulullah. Ini khusus juga bisa ada latihan bagi para imam masjid-masjid, para muazzin, para tahfiz, para guru-guru naji, wanita maupun laki-laki yang biasa punya tahfiz di rumahnya, maupun bagaimana cara bina dan memimpin keluarga dalam proses belajar. Dan kita akan selama 2 minggu akan keliling, ada 2 hari di Makassar, 2 hari di Palembang, 2 hari di Surabaya, 2 hari di Jogja, 2 hari di Bali, ada beberapa daerah, ada juga daerah sampingan di sini Bogor dan yang lain-lain. Oleh karena itu, alhamdulillah beliau berkenan datang lagi untuk menghabiskan memang banyak waktu full selama 2 minggu untuk mengisi macam seminar atau daurah-daurah yang bisa memberikan banyak hal-hal terhadap bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi salat malam jauh lebih indah, karena Rasulullah SAW setiap salat malam itu malah bacaannya jauh lebih panjang walaupun ayatnya pendek. Kenapa? Karena setiap ayat yang bunyinya rahmat, Rasul berhenti minta rahmat. Ayat yang isinya dan bunyinya azab, Rasulullah SAW berhenti dan mohon diselamatkan daripada azab. Ayat yang berbunyinya ampunan, Rasul berhenti minta ampun. Jadi contoh, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allahumma inni as'aluka خالدين فيها لا يبغون عنها حولا اللهم إني أسألك من فضلك. Jadi ayat yang seperti ini memang salat malam Rasulullah, biarpun ayatnya tidak terlalu panjang, tapi tersentuh, hayati, nikmati. Dan selalu saya sampaikan kepada jamaah, biarpun 2 rakaat tapi santai, enak, bisa memahami ayat yang anda baca, apalagi yang isinya rahmat, kita berhenti minta rahmat, ya Allah rahmatilah, ya Allah ampunilah, ya Allah. Kalau ayat surga, ya Allah surga. Begitu kita doa dalam setiap ayat, berarti kita orang sudah seolah-olah kita memohon kepada Allah lewat ayat Al-Quran. Disitulah keindahan bacaan kita dalam Quran. Dan kalau masih ingat kuliah duha yang kemarin, di antara 10 amalan yang membuat Allah mencintai kita, membaca Al-Quran, tapi dengan cara yang istimewa, dengan cara yang luar biasa. Kalau saat kita baca Al-Quran, harus kita rasakan Allah yang berbicara sama kita. Oleh karena itu, telinga kita harus memperhatikan dan dikeraskan suara saat kita baca. Yang kedua, kita baca karena merasakan yang dimaksud dalam bacaan itu adalah diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah bicara sama saya.
orang beriman. Berarti kita rasa Allah berbicara sama saya, bukan sama siapa-siapa. Sama saya lagi baca. Yang ketiga, jauh lebih indah kalau kita bisa membaca Al-Quran dan menhayati. Sambil kita insyaAllah mendalami tema-tema penghayatan, mempelajari studio Al-Quran, insyaAllah nanti ada satu tema khusus, namanya 10 kunci rahasia. 10 kunci rahasia untuk menhayati Al-Quran walaupun tidak memahami maknanya dan artinya. Ada 10 cara, ada 10 kunci. Kalau kita bisa menguasai 10 kunci ini, begitu anda baca, oh ternyata nikmat, beda sama yang lain. Dari sisi baca, bisa malah nangis. Kadang orang bertanya, oh kok nanti nangis ya? Faham gak? Enggak. Kenapa? Karena dalam 10 kunci ini, masalahnya ini. Yang saya berikan 10 kunci sebenarnya bukan masalah untuk memahami Al-Quran atau tidak, tapi untuk bagaimana kalbu ini terbuka, masuk. Ayat Quran jamaah sekalian, kalau Allah turunkan di atas gunung yang namanya batu, hancur jadi pasir. Masa na'udzubillah kalbu kita lebih kasar daripada gunung? Berarti ada kuncinya apa? Kuncinya, saya mau jadikan kalbu kita walaupun dia keras atau lebih kasar daripada gunung, tapi bagaimana bisa Al-Quran menjadi air yang masuk dalam hati kita. Coba kalau air yang bertitis di atas gunung atau di atas batu yang keras, apa yang terjadi? Lama-lama tumbus kan? Nah, begitulah yang kita ingin, sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surah demi surah, bisa tumbus kepada hati yang selama ini kasar, yang selama ini keras, yang selama ini gelap. Karena sedikit demi sedikit disitulah akan keluar cahaya kalbu yang insyaAllah akan sambung dengan cahaya Al-Quran. Kalau dua cahaya ini bisa bersatu, subhanallah, insyaAllah seterus kita, sisa umur kita akan jauh lebih nikmat, termasuk ibadah kita, termasuk salat kita, zikir kita, doa kita dan yang lain-lain. Jamaah sekalian, Al-Quran bukan main-main. Cukup Allah yang berbicara sama kita. Beda sama salat. Kalau salat, kita yang berbicara sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah muazzan? Belum. Dan perlu kita fahami hal-hal sebelum kita sama-sama mendalami dan mempelajari Al-Quran, yang termasuk yang saya boleh namakan adab-adab baca Al-Quran, sempurna dalam baca Al-Quran. Yang pertama, hadapi kiblah. Kalau saya berkata adab-adab, bukan berarti wajib, tapi kan saya sudah dengan jamaah sekalian, kita sama-sama sudah biasa mencari yang terbaik, ya, kita mencari yang terbaik. Tapi kalau ada orang berpaling dari kiblah, misal dia mau bersandar, tapi ternyata sandaran cuma ada di hadapan, di depan sana. Ya, sekarang alhamdulillah ibu-ibu sudah ada kursinya. Tapi ada orang tidak punya kursi, tidak punya sandaran, dia mau sandar di tembok. Berarti terpaksa kalau dia mau di depan dengan tembok, berarti tidak akan menghadapi kiblah. Boleh enggak? Boleh. Tidak menjadi masalah. Tapi kita kembali lagi, saya berharap yang sempurna menghadapi kiblah. Yang kedua, dalam keadaan wudu. Dalam keadaan wudu. Sekali lagi saya ingatkan, kata adab bukan berarti wajib. Untuk membaca Al-Quran tidak wajib wudu, tapi lebih baik berwudu. Halo, azan nih. Kalau kita bilang wajib, berarti keluar, azan. Tidak boleh wanita yang sedang halangan baca Quran. Azan. Karena wanita yang sedang halangan dibolehkan sebagian ulama, dan saya sudah berkali-kali menyampaikan hal ini berbeda pendapat dan tidak bisa disamakan. Contoh, kenapa tidak bisa disamakan? Ada seorang wanita yang tidak pernah sama sekali baca, begitu lagi halangan, telepon, Ustaz, boleh enggak baca Al-Quran saat halangan? Saya bertanya, ibu, memang sebelum itu kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari? Hihihihihi.
Azan ya? Ya kita lanjut habis azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena di antara azan iqamah sudah termasuk doa makbul. Oleh karena itu, begitu anda selesai membaca doa azan, boleh lanjut walaupun doa sederhana. Sebagaimana saya pernah jelasin, Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wal ikhlas wa dawaman ni'mah wa husnal khatimah. Atau Allahumma ighfirli wa liwalidayya, doakan orang tua kita. Walaupun satu kali doa, tapi sangat luar biasa manfaatnya.
Apalagi kalau kita menawali azan itu mengikuti muazzin sampai selesai. Tapi menghilangkan barakah azan itu kalau kita berbicara. Kalau kita bicara kemudian habis bicara tidak mengikuti muazzin sampai dia selesai, begitu dia baca Allahumma rabb hadhihi da'wah malah kita ikut, sia-sia, tidak ada manfaat. Tapi harus kita benar-benar ikuti muazzin dari awal. Begitu selesai kita angkat tangan berdoa. Memulai dengan salawat kepada Nabi, baru kita doa yang namanya doa habis azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, habis innaka la tukhliful mi'ad, kita doa bebas. Ya Allah, hidayahkan keluarga saya, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah, apa saja. Walaupun sejarah sederhana dan singkat, ini sangat luar biasa manfaatnya, karena SAW bersabda di hadis yang sahih, da'watun la turad, doa tidak akan ditolak. Doa tidak akan ditolak. Kata sahabat, yang mana ya Rasulullah? Antara azan dan iqamah. Di riwayat, baina kulli adhanaini da'watul la turad. Di antara dua azan, doa tidak ditolak. Yang dimaksud di sini azan dan iqamah. Iqamat salat. Oleh karena itu saya mohon Anda jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kebiasaan guru saya yang membawa ceramah atau tausiah setiap habis maghrib di Masjid Nabawi, dan sengaja beliau habis azan lanjut sedikit, habis azan lanjut sedikit menunggu iqamat di Masjid Nabawi, dan sebelum iqamat dia mengambil kesempatan kira-kira 5 menit berdoa rame-rame dengan jamaah yang ada di majlis beliau atau di majlis ta'lim. Ini menjelaskan dan menolak berkata yang mengingkari doa habis majlis. Ternyata ada orang-orang katanya tidak boleh. Jadi begitu selesai majlis, ya Allah, assalamualaikum, pulang dah. Pulang apaan? Ya kan kita mau ambil barakah majlis. Katanya tidak boleh, bid'ah, tidak ada tuntunan, tidak ada contoh, Rasul tidak pernah lakukan. Itulah pemahaman yang namanya singkat, yang belum mendalami agama, yang belum mempelajari 4 mazhab, yang belum mempelajari perbeda pemahaman, yang belum dia bisa mensesuaikan adat, belum dia sesuaikan masalih mursalah, belum dia sesuai. Banyak hal-hal yang kita harus belajari. Bukan sembarangan orang baca dan sembarangan orang berbicara. Apalagi kondisi budaya di Indonesia beda sama. Kalau di Madinah saja, guru dan yang namanya ulama besar, kalau ada seorang ulama yang diberikan kursi seperti ini ya. Kalau anda melihat kalau ke Masjid Nabawi kan ada kursi-kursi besar-besar. Ini khusus tidak boleh diduduki selain ada ulama yang ditugaskan. Itu ulama bukan sembarangan orang. Itu sudah langsung ditandatangan oleh raja sendiri, boleh dia isi di situ. Dan saya perhatiin guru saya Syekh Muhammad Al-Mukhtar Al-Syanqiti, begitu dia membawa ceramah antara maghrib sama isya, dia sengaja berhenti pas azan. Tapi begitu selesai azan dia lanjut. Kenapa dia lanjut? Supaya niat beliau untuk menahan jamaah jangan pulang. Walaupun dia hanya 5 menit habis azan, karena intinya habis itu dia mau memimpin doa. Karena dia tahu antara azan dan iqamah termasuk doa makbul. Dan kata beliau, kalau memang doa saya belum diijabah, barangkali diaminnya di antara jamaah yang mengucapkan amin diijabah oleh Allah, akhirnya semua dapat barakahnya doa itu. Jadi kita tidak tahu rahasia Allah terima bagaimana. Walaupun yang memimpin doa kita orang salih, ya belum tentu orang salih sendiri itu diterima doanya. Tapi di antara jamaah yang menaminkan doa dengan ikhlas, Allah lihat isi hatinya ikhlas sempurna, Allah terima aminnya doa seorang, akhirnya semua mendapatkan barakah doa itu. Oleh karena itu di akhir majlis itu tidak menjadi masalah. Dan insya Allah hari Rabu yang akan datang, sebelum kita masuk dalam Al-Fatihah, kemudian saya tidak akan membawa tafsir ya. Kalau yang bawa tafsir sudah ada guru kita Profesor Quraish Shihab, jauh lebih tinggi ilmu beliau daripada saya dalam hal tafsir. Tapi yang saya akan membawa anda semua, kita menhayati. Jadi misal kita ambil 10 ayat Suratul Baqarah, ternyata 10 ayat membahas satu tema. Kita bawa tema itu apa isinya.
biar Anda besok kalau baca 10 ayat pertama, sebelum Anda selesai 10 ayat, Anda sudah terbayan arti dan makna daripada ayat itu secara umum. Dan seperti itu seterusnya. Malah saya punya keinginan bagaimana bisa terwujud Quran yang dibagikan warna sesuai makna dan arti. Jadi kalau ayat warna hijau, oh ini surga. Kalau agak warna merah, oh bahasa neraka. Jadi dari sisi warna kita bisa. Begitu masuk misal warna biru misalnya, ini cerita para nabi. Ya karena maaf ya, karena banyak jamaah kita yang suka baca Al-Quran tapi sama sekali tidak mengerti. Tapi dari sisi warna membantu. Ini warna, oh ini cerita nabi. Oh nabi siapa? Musa. Siapa aja para nabi. Dan begitu yang lain-lain. Cerita, ada berita, ada susunan agama atau hukum-hukum fikih atau hukum-hukum dalam Al-Quran. InsyaAllah kita susunkan, mudah-mudahan terwujud keinginan saya. Quran dengan macam warna, tapi warna bukan warna ayat. Kadang-kadang kita lihat Quran sekarang warna-warni kan. Tapi yang saya mau warna itu yang menjadi kotak dalam ayat-ayat tertentu yang memberikan bahasan satu tema atau satu tujuan dalam ayat-ayat tersebut. InsyaAllah Rabu yang akan datang saya akan membawakan sejarah Al-Quran. Sejarah Al-Quran maksudnya apa? Sejarah Al-Quran kapan mulai ditulis? Karena Quran pertama turun bahkan bagi tulisan. Malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membawakan kepada sahabat yang khusus, tukang-tukang penulis. Di situ mereka, begitu Rasul baca, mereka menulis. Nanti kita akan membawa bagaimana menuliskan Al-Quran, bagaimana Al-Quran menjadi bentuk Al-Quran sekarang. Karena dalam sejarah, di antara sejarah yang luar biasa indah, Al-Quran itu ditulis dulu tidak pakai titik dan tidak pakai baris-barisan. Bagaimana bisa baca? Apalagi di Indonesia. Tapi apa ceritanya kok ada nanti titisnya, titik-titik atas, titik bawah, ada ba, ada ta, ada tha. Dulu pertama Al-Quran ditulis, tidak bisa bedakan ba, ta, tha, karena tidak ada sama sekali, kosong, bolos, hanya tulisan saja. Tapi garis atas, bawah, dhamma, fathah, harakat tidak ada. Apalagi titik-titiknya tidak ada juga. Sampai datang satu waktu munculnya titiknya, habis itu munculnya garis-garisnya, fathah, ba, dhamma, kasrah, atas, bawah, semua banjan, bending, tasdid. Ini semua ada sejarahnya. Dan bagaimana terkumpul sejarah Al-Quran sejarah sempurna atau tertulis 30 juz, bagaimana bisa tersusun? Apakah ini Al-Fatihah sampai An-Nas hanya kebetulan atau memang sengaja tersusun? Memang ada semua rahasia. InsyaAllah ini akan menjadi bahasan kita hari Rabu besok. Sebelum kita masuk kepada rahasia dan kemukjizatan Al-Quran, di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim, apalagi Al-Fatihah. Dan kita mengambil sebelum masuk ke dunia surah atau mendalami dalam surah itu, kita mengambil makna daripada judul atau nama surah Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Al-Baqarah, kenapa dinamakan suratul Baqarah? Ali Imran, kenapa dinamakan surah Ali Imran? Supaya anda tahu ceritanya. Ada surah-surah yang lain banyak. Malah ada Quran-Quran yang berbeda. Ada Quran surah, misal surat Ghafir. Surat Ghafir di satu Quran dinamakan surat Ghafir. Tapi ada satu Quran lain, barangkali dibercetakan di negara lain, ditulis surat Al-Mu'min. Ada orang kemarin bertanya, kok aneh Ustaz, saya ketemu ada salah dalam Al-Quran, tolong bantu, ada apa? Saya ketemu surah di satu Quran namanya Ghafir, tapi di Quran lain kayaknya Quran orang Yahudi dinamakan Mu'min. Dia kan dah tahu. Saya bilang dua-duanya benar. Oh, kok tahu? Kok bisa? Akhirnya saya jelasin kenapa bisa menjadi beda. Dan banyak rahasia-rahasia lain. InsyaAllah saya mohon waktu yang akan datang tolong bawa buku tulis semua, karena kita akan belajar ilmu yang banyak. Tulis supaya orang-orang yang kehilangan sesuatu, dia dengan tulisan dia bisa sambungkan. Jangan istilahnya, dah alhamdulillah Ustaz saya punya otak luar biasa, gampang hafal. Jangan khawatir kalau soal itu. Salah satu rahasia ilmu, qayyidul ilma bil kitabah, ikatkan ilmumu dengan tulisan. Itu dari zaman jahiliyah.
dibawakan kata itu menjadi sebuah hikmah. Ikatkan ilmu dengan tulisan, karena apalagi di Indonesia banyak stres, hilang semua, hilang. Hafal Al-Quran saja hilang, apalagi mau belajar ilmu. Hafal Al-Quran saja bisa hilang. Dan cerita ibu yang tadi yang saya jelaskan, salah satu adab adalah berwudu. Tapi saya jelasin lagi, wudu tidak wajib, tapi jauh lebih baik. Contoh, kalau kita mulai baca Al-Quran dalam keadaan wudu, pas kita lagi baca, mohon maaf, batal wudu. Faham kan batal wudu? Tidak usah saya jelasin, masa saya mau jelasin? Pokoknya batal wudu, ya. Begitu batal wudu, kadang-kadang kita, apalagi yang baru habis makan atau habis minuman banyak atau sakit perut, bisa jadi kan? Jadi dia menghabiskan waktu berkali-kali ambil wudu. Memang itu salah satu cara syaitan sebenarnya, supaya kita, kadang-kadang syaitan mengajak kebaikan demi menghilangkan satu kebaikan. Syaitan pintar. Jadi jangan fikir Anda syaitan hanya mengajak buruk. Syaitan juga kadang-kadang baik, tapi baiknya untuk menghilangkan kebaikan yang lebih baik. Contoh, kalau kita lagi itu sudah mulai wudu kan, lagi baca Quran. Dalam baca, syaitan datang menggoda perut kita sampai batal. Begitu batal, kadang-kadang saya melihat ada jamaah yang suka was-was. Batal wudu, udah ulang lagi. Belum baca satu ayat, batal lagi, ulang lagi. Jadi kesana kemari, habis waktu hanya mengulangi wudu. Pertama dapat dosa mubazzir air, karena syaitan ini, syaitan. Syaitan jauh lebih tinggi ilmunya daripada profesor, jangan salah ya. Jadi dia punya macam cara untuk menggoda kita, walaupun dalam hal kebaikan, demi menghilangkan hal yang lebih baik. Oleh karena itu, silahkan Anda mulai membaca dalam keadaan wudu dan teruskan bacaan seandainya batal wudu. Jangan terlalu berlebih-lebihan wudu terus. Ya, silahkan, tidak menjadi masalah. Dan hal ini membolehkan orang baca Al-Quran atau memegang Al-Quran walaupun tidak dalam keadaan wudu. Walaupun sekali lagi, biar tidak salah faham, lebih baik dalam keadaan wudu. Seperti contohnya, seperti wanita yang membaca Al-Quran, Masya Allah setiap hari, apalagi wanita yang sedang hafal, sebagai guru naji misalnya, atau ibu-ibu lagi semangat menghafal Al-Quran setiap hari sedikit demi sedikit. Begitu karena halangan, begitu dia berhenti baca, saya jamin hilang hafalannya. Saya jamin. Karena ini 7 hari. 3 hari kata Rasulullah, 3 hari tinggalin Al-Quran aja bisa hilang hafalan. Seperti unta, kata Rasul, menggambarkan sesuatu gambaran yang luar biasa. Ta'ahadul Quran fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih lahuwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Bermuahada sama Al-Quran. Maksudnya apa? Jangan jauh daripada Al-Quran, terus menerus jaga baca, jaga hafalan, mengulangi hafalan, jangan sampai tertinggal. Begitu kita tertinggal, kata Rasulullah, seperti unta. Unta itu tidak suka diikat. Kalau bapak ibu sudah haji atau umrah, pergi ke taman sana minum susu unta, kan biasa melihat unta itu kan dilepas, karena dia memang tidak suka diikat. Begitu yang punya mengikatkan unta, begitu dia ada harapan dilepasin sedikit, dia lari. Begitu Rasulullah berkata, begitu Anda lepaskan Al-Quran, dia akan lari dan hilang hafalannya seperti unta melarikan diri. Berarti kalau hal tersebut seperti ini, pasti Rasul saat membawa hadis ini, pasti Rasulullah tahu di antara umat Islam yang berduli Al-Quran adalah wanita yang akan halangan. Kalau tidak boleh, kenapa Rasul tidak lanjut? Kecuali wanita saat halangan tidak boleh, sadaqah Rasulullah. Tapi Rasul karena berhenti di sini memberikan kebebasan. Tapi kembali lagi, wanita yang istiqamah, rajin. Faham rajin? Rutin.
tidak pernah jauh daripada Al-Quran, apapun halangannya tidak bisa menghalangkan dia untuk membaca, biarpun dia tidak salat. Tapi saya sudah memberikan solusi yang baik. Saat Anda megang, karena di sini ada dua hal, itu yang harus kita bedakan, membaca sama memegang. Ini yang banyak di sini belum mengerti. Jadi ada orang bilang tidak boleh, udah terus tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh apa? Kan harus ada dua kan? Ada harus penjelasan dua. Karena Allah berfirman la yamassuhu, ya maksudnya apa? Tidak menyentuh selain orang yang suci. Walaupun tafsiran la yamassul mutahharun maksudnya malaika. Tapi kita ambil pemahaman seorang kiai berkata la yamassu illal mutahharun maksudnya manusia. Udah, saya setuju. Walaupun arti yang benar yang dimaksud malaikat, tapi saya setuju apa kata kiai. La yamassu illal mutahharun yang dimaksud manusia, tidak menyentuh Al-Quran selain orang yang suci. Tapi baca enggak? Kan di sini Allah berfirman la yamassuhu, berarti tidak menyentuh. Tapi tidak menyebut soal baca. Bagaimana Pak Kiai? Boleh baca enggak? Tidak boleh, sama saja. Yang menyentuh sama membaca sama saja. Maaf, ini kan Anda melarang saya membaca. Kalau melarang saya menyentuh, Anda punya hak karena ada ayatnya sudah jelas. Tapi Bapak Ibu harus kita fahami, tidak ada di dalam Quran atau ratusan ribu hadis satu-satunya yang melarang wanita halangan membaca Al-Quran. Tidak ada. Silahkan kumpulkan semua mazhab, tidak ada. Yang ada berbeda pendapat dalam hal menyentuh, dan saya sudah memberikan solusinya. Menyentuh Al-Quran, udah. Kalau Anda merasa was-was, tidak usah sentuh langsung. Baki sarun kanan, alhamdulillah keluar dari masalah ini. Atau bisa membawa macam siwak atau apa namanya, kadang-kadang ada dalam Quran ada ini apa namanya, macam jarum sate atau apa kan, yang agak banjan, bekas-bekas satenya boleh, ya. Jadi kita baca. Kan ini tidak menyentuh, kita memegang kayunya, bukan memegang ayat Al-Quran. Apalagi sekarang punya HP. Sekarang HP alhamdulillah isinya 30 juz. Berarti di sini Anda megang HP, bukan memegang Al-Quran. Alhamdulillah sudah. Disitulah sederhana Islam, indahnya Islam dan kemudahan Islam. Jangan disulitkan. Tapi yang tidak boleh, sebagaimana contoh tadi yang saya jelasin, seorang ibu telepon saya. Kenapa saya tadi ketawa? Begitu saya tanya, ibu, Anda memang biasa membaca Al-Quran setiap hari? Malah dia ketawa. Hihihi. Kenapa Bu? Hihihi. Dia bilang jujur saja enggak. Ya udah, saya menjawab tidak boleh baca Al-Quran saat halangan. Sudah faham bedanya? Karena dia terus terang saja tidak pernah membaca Quran, malah begitu ada halangan dia malah tanya. Ya seolah-olah dia semangatnya luar biasa. Ustaz, ana ikhlas tapi tidak baca Quran, pas lagi halangan saya ingin baca Quran. Subhanallah. Itu yang namanya apa, jiwa saitani ini, bukan jiwa. Ini yang kita arahkan. Begitu orang bertanya, sebelum kita jawab secara bebas, ya harus kita tahu. Oleh karena itu, mohon maaf, jangan salah, saya bukan ulama yang membawa fatwa, tapi saya menerangkan dalam kondisi dan keadaan masing-masing. Ada seorang, subhanallah, saya tadi pagi saya isi di Al-Latif, saya terharu sama seorang ibu sudah tua. Apa pertanyaannya? Kelihatan ibu itu sakit, dan dia menceritakan, saya sakit, sudah dioperasi 3 kali. Pertanyaan saya, sebenarnya saya saat dia membawa pertanyaan, bayangan saya apa? Barangkali dia akan bertanya, bagaimana saya menghadapi cobaan ini? Bagaimana saya supaya bisa ikhlas dan sabar? Ternyata apa Bapak Ibu pertanyaan seorang ibu yang sudah tua dan sakit 3 kali dioperasi? Ustaz, sampai dia nangis. Apakah
saya sudah seperti ini, tidak bisa salat yang nyaman dan enak. Apakah salat saya terhitung sempurna? Karena saya tidak bisa sujud, Ustaz. Saya ingin sujud, sudah bertahun-tahun saya tidak bisa sujud. Karena kondisi saya seperti itu, harus duduk, tidak bisa sujud. Apakah saya terhitung salat sempurna atau tidak? Subhanallah. Sekarang orang yang sehat aja salatnya tidak beres. Ini yang tua malah bertanya sempurna pahala salatnya atau tidak. Dan alhamdulillah ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Orang yang selama dia sehat menjaga ibadah sebaik-baiknya, biarpun dia terhalang tidak bisa sempurnakan ibadah karena dia musafir maupun sakit, akan Allah lipatkan pahala menjadi sempurna. Subhanallah. Begitu dia mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, dia langsung nangis. Alhamdulillah. Saya bilang, ibu, kalau soal pahala jangan khawatir Allah salah hitung. Tak usah khawatir, Allah maha mulia, dan bagi Allah tidak sulit memberikan berlipat ganda jauh daripada kesempurnaan. Tapi yang kita fikirkan menghitungkan dosa maksiat kita. Itu yang perlu kita periksa. Kalau soal pahala jangan takut, Allah maha baik dan maha darmawan dan maha mulia subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua ilmu yang kita belajari insya-Allah membawa kita menjadi kelompok ahlul Quran, agar kita insya-Allah ke depan membaca Al-Quran, menhayati Al-Quran, menikmati dan mudah menghafal Al-Quran, insya-Allah membawa kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Jadikan kami bersama orang salih hari kiamat. Jadikanlah kami bersama orang salih hari kiamat. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, jadikan semua yang hadir serta keluarganya ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran lahir batin dan dunia akhirat. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Jadikan majlis kami di malam ini menjadi majlis ilmu bermanfaat bagi kami, menjadi amal ibadah, menjadi sedekah jariah bagi kami. Ya Allah, hantarkan berkah majlis ini untuk orang tua kami, untuk suami kami, untuk istri-istri kami. Ya Allah, jadikan majlis ilmu ini membawa berkah dan cahaya bagi keluarga kami ya rabbal alamin. Ya Allah, lindunilah lahir batin kami dari segala godaan hawa nafsu, dari segala godaan manusia. Ya Allah, pelihara rumah tangga kami, lindunilah rumah tangga kami dari segala persoalan dan permasalahan, dan berikan kepada rumah tangga kami ya Allah sakinah mawaddah rahmah, keturunan anak cucu kami salih salihah. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Agung Sunda Kelapa malam ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan dan keagungan sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami, muliakan orang tua kami, jadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu ya rabbal alamin. Ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun telah wafat. Ya Allah, Engkau maha tahu hajat kami, Engkau maha tahu isi hati kami. Yang tersembunyi di mata kami menjadi nyata bagi-Mu ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bersihkan jiwa kami, bersihkan hati kami, dan ampuni segala dosa kami. Aku mohon ya Allah untuk semua jemaah yang hadir, begitu pulang habis salat isya sudah bersih lahir batin dari segala dosa ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri sama-sama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Untuk itu sebagai penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.